Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Solikin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menginput data dari Visual Basic 2008 atau Visual Basic.NET ke database MySQL. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buat project baru pada Visual Studio. Kita buat new project. Misalnya kita buat penginputan data, nama project penginputan underscore data. Oke. Selanjutnya kita rancang untuk tampilan apa saja toolbox yang kita gunakan. Pertama kita gunakan button, kita gunakan untuk menginput data. Kita rubah teksnya simpan. Kemudian kita gunakan text box. Field yang kita gunakan dua, yaitu field name, nama mahasiswa, dan NIM mahasiswa. Yang pertama yaitu untuk NIM-nya bagian atas. NIM mahasiswa. Oke. Selanjutnya nama mahasiswa. Oke. Kita gunakan data grid view. Fungsinya untuk menampilkan data seperti pada pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkodingan. Sebelum pengkodingan kita buat dulu database-nya pada akses. Oke, kita buat nama database-nya perkuliahan. Kita posisikan database-nya sesuai dengan project yang kita buat pada Visual Basic. DAE, nama input data. Maaf, kita lakukan penyimpanan dulu pada project sebab di sini belum ada project yang disimpan. Kita kembali ke database, kita file, pilih nama projectnya dulu, kita file, save nama project, kita posisikan yaitu di E dengan nama input data, select, save. Maka data tersimpan di E. Kembali ke MS Access, kita posisikan MS Access-nya pada folder E, input data, input pendataan, sampai ke debug. Ingat nama database-nya perkuliahan, kita okekan. Kita create. Kemudian kita buat nama tabelnya, yaitu misalnya MHS. Dengan isi name dengan nama MHS. Oke. Kita save lagi, kita tutup. Lanjut pengkodingan, yaitu pengkodingan pertama kita buat coding koneksi. Sebelum kita ke pengkodingan, kita buat dulu import sistemnya. Import pada bagian atas, import sistem data oleh DB. Kemudian kita buat deklarasi atau variabelnya dim
kon as new oleh DB connection, oleh DB connection. Selanjutnya kita buat koneksi. Oke, subkoneksi aja, subkoneksi, sub open koneksi. Oke. Kon variabel kon titik connection string sama dengan nama dari providernya, provider sama dengan Microsoft titik AC titik oleh DB titik 12 titik 0. Karena kita akan menggunakan enter, maka ada coding dan underscore enter. Coding selanjutnya ketik titik koma data source sama dengan perkuliahan titik ACCDB titik 2 petik, kita gunakan enter lagi. Oke, atau kita cukup sampai di sini untuk codingnya. Oke, cukup kita openkan koneksinya, open. Oke, selanjutnya yaitu coding untuk insert. Kita kembali ke perancangan, kita klik pada button simpan karena kita menggunakan button simpan untuk fungsi insert. Selanjutnya kita tulis coding insert. Pertama kita buat variabel dim, dim SQL as string. If not constant sama dengan koneksi state of connection state open, then open koneksi sesuai dengan bagian atas koneksi tadi. Kita langsung masuk ke fungsi dari insert atau coding untuk menginput data SQL. Oke lah, kita samakan aja SQL insert into nama dari tabelnya MHS buka kurung, nama dari filenya name, koma, nama, kita cek lagi filenya tadi. Kita cek
NIM dan nama MHS. NIM, nama MHS, tutup kurung, value buka ketik, karena kita menggunakan spasi kita buat dan underscore. Oke. Di sini ada kesalahan. Di sini kurang ketiknya, ada sebelum insert. Selanjutnya kita buat ketik, buka kurung, petik 1, petik 2, dan kemudian nama text box-nya, text box 1, text box dan text box 1 titik text. Oke, di sini ada kesalahan. Selanjutnya dan petik 2, petik 1, koma, petik 1, petik 2, koma, dan text box 2 titik text, petik 2, petik 1, tutup kurung, petik 2. Oke. Ada kesalahan pada bagian ini kurang dan. Oke, untuk coding selanjutnya yaitu kita tulis my comment titik Oke, kita lihat kenapa ada kesalahan. Oke. Oke, di sini ada benar. Oke, kita cek dulu ya bagian string bagian atas. Di sini ada kekurangan variabel sehingga tidak terbaca variabel. Kita ulang di my comment as new oleh db comment. Oke. Selanjutnya di sini ada my comment titik connection. Oke, sama dengan JON my comment titik connect tag. Oke, SQL my comment titik eksekusi query. Oke. Selanjutnya kita buat pesan box, message box, ms box titik show. Lalu kita tampilkan misalnya pesannya data berhasil di input.
Selanjutnya kita enter dulu, kita langsung masuk ke text box 1 titik text string empathy, terus text box 2 titik text string empathy. Oke. Kita close untuk koneksinya. Oke, kita close titik. Selanjutnya misalnya pesan data itu gagal di input, kita tampilkan juga pesannya. Pesannya gagal saja, pesannya gagal. Oke. Kita untuk coding selanjutnya yaitu koneksi di post. Di post. Oke, coba kita jalankan. Apakah berhasil atau masih ada error? Kita tes. Misalnya NIM 001 imam. Oke, ada kegagalan. Kita lihat pada bagian apa gagal atau kesalahannya. Coba kita lakukan pengetikan ulang pada koneksinya. Kita stop dulu. Dua reader sama dengan Microsoft titik AC titik oleh db titik 12 titik 0 dan underscore titik 2 titik koma data source sama dengan perkuliahan titik HCCDB titik koma petik. Oke, kita cek lagi, kita jalankan, kita isi misalnya 003 so bikin, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita cek pada database apakah berhasil. Kita send view, kita klik. Oke, data berhasil disimpan. Oke, kita kembali lagi ke tampilan browser Visual Studio-nya. Kita stop. Selanjutnya kita buat coding select lagi seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu supaya pada data grid view itu menampilkan data yang sudah kita input. Kita klik pada formnya, kita tulis coding untuk menampilkan data grid view. Kita buat dim-nya. Dim subdata dulu ya, data nodes. And sub.
kita bisa langsung tulis di sini aja untuk codingnya. Kita buat variabelnya dim cmd as new oleh db comment. Oke, selanjutnya dim ada daftar, ada bt as new oleh db adapter dim dt as new dataset data tabel, maaf, data tabel. Nah, oke, three if no not constant sama dengan connection state connection state connection state open. Nah, ya. Then open connect sesuai dengan koneksi yang kita buat. Oke, cmd oke, titik connect con cmd titik comment text sama dengan select untuk menampilkan select bintang from nama dari tabelnya MHS. Oke, adbt titik select comment sama dengan jmd adbt titik fill dalam kurung dt sesuai dengan data tabel. Oke, kita ke bawah, lanjut with data grid view titik all room sama dengan false. Oke, titik red only sama dengan true. Oke, titik data source sama dengan dt. Oke. Untuk coding selanjutnya, apabila data gagal ditampilkan, maka ada pesan misalnya error atau data tidak tampil atau gagal. Di show data error. Tutup on final
oh final sudah. Oh maaf. Oke, di sini ada penulisannya. Oh final titik on titik close. Oke, coba kita jalankan. Oke, data sudah tampil, proses simpan sudah berjalan. Kita buat load untuk pada bagian data simpan. Kita tambah load. 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 Form load. Form load. Form load. Nah, untuk memanggil tampilan pada proses select. Coba kita jalankan. Ada error. Kita hapus saja. Kita coba simpan. Namanya 004 Imam Solikin. Kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Karena belum ada refreshnya, maka belum muncul. Kita tutup, kita jalankan lagi, maka akan muncul. Supaya memudahkan atau membuat coding kita lebih ringkas, kita buat sub pada bagian publish-nya. Misalnya kita buat data sub data kemudian load misalnya. Oke, kita kopikan coding atau kita cut coding yang ada di form 1. Kita pindahkan pada sub yang kita buat pada public class. Oke. Kemudian kita koneksikan, kita hubungkan nama data load pada bagian, misalnya kita jalankan dulu, kita cek. Oke, data tidak tampil. Nah, supaya tampil, sub data yang kita buat pada publish, kita tulis pada form 1. Data load. Oke. Kita cek. Maka data muncul. Oke. Kita coba inputkan data. Misalnya 009 ribut accept. Data akan langsung muncul pada bagian bawah ketika kita loadkan, sebab pada bagian button ini juga kita hubungkan. Kalau kita hapus, kita jalankan, maka kita cek dulu, misalnya Rudi, data tersimpan, maka tidak muncul karena kita tidak buat load atau menghubungkan untuk menampilkan data. Apa tadi namanya, data underscore load. Oke.
bisa tes lagi. 999 Pahyu. Oke, data langsung muncul ketika kita simpan. Oke, itulah penjelasan bagaimana kita menggunakan atau menginput data dari Visual Basic 2008 atau Visual Basic.NET ke dalam MS Access dan bagaimana kita membuat coding untuk menampilkannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.